Apa kabar semua? Pasti semua baik-baik saja. Perkenalkan, saya Martua Sedalari, SPD. Saya bertugas atau mengajar di SMA Negeri 1 Sijuk. Saya mengajar pelajaran guru bahasa Indonesia. Saya di sini, uh, saya akan memberikan atau menjelaskan materi atau kita membahas materi tentang teks negosiasi di kelas 10 semester 2. Baik, kita mulai aja. Teks negosiasi. Semua pasti pada mendengar negosiasi. Negosiasi atau transaksi atau interaksi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Berarti situ ada interaksi sosial. Interaksi berarti ada komunikasi atau ada suatu dialog, transaksi, transaksi berupa barang atau jasa. Mereka melakukan transaksi dengan tujuan yang berbeda. Seperti si pembeli menginginkan barang, si penjual menginginkan uang. Berarti tujuannya berbeda. Yang B, ciri-ciri teks negosiasi. Yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya karena teks negosiasi mempunyai ciri-ciri diantaranya: satu, menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Berarti mereka menginginkan sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Tujuan praktis berarti kedua belah pihak, pembeli dan penjual, menginginkan transaksi itu dapat cepat selesai. Berarti dengan waktu yang singkat, tidak bertele-tele. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Berarti mereka kedua belah pihak menginginkan sama-sama untung. Memprioritaskan, berarti ada yang diutamakan. Utamanya yaitu untung. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Mencari penyelesaiannya dalam teks negosiasi ini, mereka melakukan negosiasi. Negosiasi itu dalam mencari solusi. Yang C, ketiga, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang bisa digunakan dalam teks negosiasi diantaranya: yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, tidak kasar, santun yang baik. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Berarti mereka harus lembut, membujuk. Berarti untuk terjalinnya komunikasi itu, transaksi itu, agar mereka melakukan bahasa yang lembut, membujuk, tidak memaksa. Ketiga, berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan, tahu pasangan berarti dua atau lebih. Berarti ada penjual dan pembeli yang saling transaksi. Keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak atau sering disebut dengan win-win. Berarti tidak ada yang dirugikan, berarti sama-sama untung. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Berarti mereka ada yang dituntut, berarti ada yang dituntut memerintah, ada yang berarti maulah, ambillah, berarti memerintah, agar si pelaku bicara dapat memenuhi tujuan dari si penjual. Dan tidak berargumen dalam satu waktu, berarti konsisten, tidak bertele-tele, tidak berbeli-beli. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Berarti fakta, berarti benar-benar ada, real, berarti nyata. Dan 8, minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mitra negosiasi mengapa atau iya atau tidak. Berarti ada alasannya. Misalnya dijual barang itu dengan alasan butuh uang. Ini barang lagi modern, lagi pokoknya yang terbaru lah, dengan alasan yang berbeda. Yang terakhir, jangan menyela argumen. Dengarkan si penjual atau pembeli sampai mereka selesai berbicara, baru kamu dapat menyambung atau menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaannya, sehingga
satu-satu ngomong dapat kita pahami. Baik, struktur teks negosiasi. Yang pertama, kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memenuhi negosiasi, orientasi pembuka. Kedua, pengajuan permintaan. Suatu barang atau jasa ingin dibeli oleh pembeli, berarti pengajuan. Ada yang diajukan, adanya barang yang diajukan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan berarti kesanggupan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling menawar, berarti ada transaksi. Yang kelima, persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak negosiasi yang telah dilakukan, disetujui. Karena pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu, berarti ada negosiasi. Berarti itu keputusan jadi dibeli. Yang ketujuh, penutup. Terakhir, kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Berarti ada kata terakhir, terima kasih. Sudah dibeli dan barang diterima. Sekian dan terima kasih. Unsur-unsur